Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, selamat datang di podcast kami, yang mana podcast ini dibawakan oleh kelompok 13 untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan. Nah, pada sesi podcast kali ini kami akan membawakan topik mengenai Sekolah Garuda, yang mana topik ini menjadi hot news di Indonesia. Dan program ini dibawakan oleh atau diinisiasi oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan, kemudian pengembangan generasi emas dengan tujuan Indonesia Emas 2045. Nah, pada sesi podcast ini kami mengundang beberapa narasumber, yaitu ada Saya Resti, saya Tasya Saputri, saya Radili. Nah, pada setiap narasumber memiliki opini atau perspektif yang berbeda-beda mengenai topik kita pada sesi podcast ini. Untuk mengetahui atau membahas secara lanjut, mari kita dengarkan opini dari Resti, yang mana Resti ini berpendapat atau mempunyai pandangan tentang program ini. Baik, terima kasih Andi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih Sekolah Garuda itu. Sekolah Garuda merupakan program pendidikan strategis nasional yang resmi diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 8 Oktober 2025, yang mana program ini dirancang untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia, terutama di daerah yang selama ini tertinggal akan akses pendidikan. Nah, program ini memiliki dua skema utama, yaitu yang pertama Sekolah Garuda Baru, yaitu pembangunan sekolah dari nol di wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah-daerah yang masih minim akan akses berkualitas. Fokusnya itu untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak di daerah terpencil agar mereka mendapatkan pendidikan setara dengan kota besar. Dan yang kedua yaitu Sekolah Garuda Transformasi, yaitu peningkatan dan pengembangan sekolah yang sudah ada agar bisa naik kelas menjadi sekolah unggul berstandar global. Ini itu mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kualitas guru, fasilitas, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Nah, tujuan utama dari program ini yaitu untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, mencetak sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing secara internasional, namun tetap menjaga nilai budaya dan karakter lokal. Oke, terima kasih Resti. Yang mana tadi dapat saya simpulkan bahwa Resti memberikan opini tentang poin-poin atau tujuan-tujuan dari program Sekolah Garuda ini. Nah, kemudian mari kita dengarkan opini dari Tasya, yang mana Tasya ini memiliki sudut pandang pro terhadap program Sekolah Garuda ini. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Ardi. Menurut saya ada beberapa poin utama kenapa saya melihat Sekolah Garuda ini sebagai langkah yang sangat positif dalam konteks perencanaan pembangunan. Yang pertama, ini solusi untuk kesenjangan pendidikan. Contohnya saja, anak-anak di kota besar memiliki akses sekolah yang bagus, sedangkan di daerah 3T masih sangat banyak yang minim fasilitas. Jadi lewat Sekolah Garuda ini pemerintah bisa turun langsung untuk bangun kualitas pendidikan sampai ke pelosok. Yang kedua, ini investasi SDM. Negara yang maju itu fokusnya pada human capital. Kalau kita mau masuk Indonesia Emas 2045, kita perlu generasi yang inovatif, kritis, dan juga bisa bersaing dengan negara lain. Yang ketiga, program ini tuh gak cuma tentang bangunan, tapi juga tentang pengembangan manajemen sekolah, kurikulum modern, peningkatan kualitas guru, dan juga fasilitas teknologi. Jadi efeknya lebih luas dan jangka panjang. Jika dijalani secara konsisten, ini bisa jadi game changer untuk pemerataan dan kemajuan pendidikan nasional. Oke, terima kasih kepada Tasya, yang mana Tasya memberikan sudut pandang tentang hal-hal yang dianggap positif atau dianggap itu memiliki dampak yang baik untuk kemajuan Indonesia, apalagi kita memiliki tujuan atau Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian
Mari kita dengarkan perspektif dari Nanda, yang mana Nanda memiliki sudut pandang kontra atau yang memiliki sudut pandang kekurangan pada proses tersebut. Silakan Nanda. Baik, jadi saya dapat menangkap niat dari pemerintah ini yaitu adalah untuk pemerataan pendidikan dan juga mencetak generasi unggul. Namun saya memiliki beberapa kekhawatiran terhadap program ini. Yang pertama itu, di daerah 3T masalahnya itu bukan hanya bangunan saja, tapi juga infrastruktur dasar seperti listrik, kemudian jaringan internet, dan juga transportasi sampai ketersediaan guru yang kompeten. Jadi apabila kebutuhan dasar-dasar seperti ini saja belum terpenuhi, takutnya sebagus apapun programnya nanti hasilnya tidak akan efektif. Kemudian yang kedua adalah jika pemerintah itu terlalu fokus pada sekolah unggul, takutnya akan muncul resiko sekolah lain itu malah tertinggal. Jadi harusnya ada keseimbangan. Pemerintah itu tidak hanya mengutamakan unggul untuk daerah sebagian daerah saja. Kemudian yaitu masalah keberlanjutan. Ini juga sering menjadi masalah. Program seperti ini itu takutnya semangatnya di awal saja, tetapi berhenti di jalan karena adanya perubahan kebijakan atau pergantian pejabat. Oleh karena itu perlu dilakukan informasi dan monitoring agar program ini tetap berjalan dan juga memiliki dampak nyata dari masyarakat. Baik, terima kasih Tasya. Nah, Nanda, terima kasih Nanda. Baik, sepertinya topik kita, mari kita pandang topik ini secara luas. Mari kita gali mengenai topik sekolah Garuda ini secara lebih luas jangkauannya. Kemudian Tasya tadi mengatakan bahwa program ini bisa memperkuat pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T. Nah, itu bagaimana menurut Tasya tentang tantangan terbesar dalam praktek agar itu bisa terrealisasikan dengan baik? Baik, tantangan terbesar menurut saya adalah memastikan bahwa pembangunan fisik sekolah, perekrutan guru berkualitas, fasilitas teknologi, dan juga keberlanjutan pendanaan berjalan secara simultan atau serentak. Jika salah satu aspek tertinggal, maka hasilnya akan kurang maksimal. Tapi saya percaya pemerintah menyusun rencana yang integratif dalam infrastruktur, SDM, manajemen, dan melibatkan pemangku kepentingan lokal. Maka tantangan itu bisa diatasi. Baik, kemudian dari sisi Nanda, tadi Nanda menyebutkan beberapa risiko, terutama fokus pada sekolah unggul ini bisa tertinggal. Kemudian, bagaimana menurut Tasya solusinya bila pemerintah tetap menjalankan program sekolah Garuda ini? Baik, kalau ditanya masalah solusi, sebenarnya pemerintah itu bisa melakukan dua jalur, yaitu tetap mendorong sekolah unggulan, tetapi tidak melupakan peningkatan kualitas dari sekolah unggulan itu sendiri. Jadi peningkatannya itu bisa dilakukan melalui fasilitas, kemudian pelatihan guru, dan juga dukungan dana yang adil. Jadi dengan begitu pemerataan pembangunan pendidikan itu benar-benar terus. Oke, baik. Terima kasih kepada Nanda. Kemudian kepada Resti, dari perspektif perencanaan pembangunan, bagaimana kita dapat menilai apakah program ini berhasil atau tidak? Kemudian bagaimana indikatornya? Baik, indikator yang menurut saya penting untuk menilai keberhasilan program ini yaitu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, akses pendidikan harus benar-benar terbuka bagi siswa di daerah sasaran, sehingga semakin banyak anak yang bisa masuk sekolah unggul atau minimal mendapatkan fasilitas yang setara. Lalu kualitas pendidikan juga harus terlihat dari hasil lulusan baik dari capaian akademik maupun kemampuan mereka dalam bersaing di tingkat internasional. Selain itu, program ini harus mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah maju dan tertinggal, sehingga pemerataan akan benar-benar terasa. Keberlanjutan juga menjadi kunci, yaitu sekolah mampu beroperasi secara stabil dalam jangka panjang dan tidak hanya berjalan selama masa proyek. Dan yang terakhir yaitu, meskipun secara global, sekolah harus tetap relevan dengan nilai-nilai dan kebutuhan lokal, serta memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat sekitar. Nah, jika semua aspek tersebut dapat tercapai, barulah program ini bisa dikatakan berhasil. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari pendapat teman-teman tadi,
Bagaimana implikasi program ini untuk perencanaan pembangunan? Nah, mungkin teman-teman bisa menjelaskan dari sudut pandang teman-teman masing-masing. Mulai dari Tasya. Baik, dari sisi saya program ini memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan jangka panjang. Bila sukses, maka Indonesia akan memiliki generasi yang unggul, yang mampu bersaing global. Ini memperkuat daya saing nasional dan kapasitas negara segera menghadapi tantangan global seperti teknologi, inovasi, perubahan iklim, dan lain-lain. Kemudian bagaimana perspektif dari Nanda? Di sini saya ingin menekankan juga bahwa dalam perencanaan pembangunan harus ada keseimbangan antara ambisi dan juga realitas. Program besar seperti ini tidak boleh membuat kita lupa memperkuat fondasi sekolah reguler, guru di daerah dan fasilitas dasar. Kalau tidak, kita justru memperlebar jurang antar wilayah. Jadi indikasinya, prioritas harus jelas dan program ini harus bagian dari kerangka pembangunan yang luas dan juga inklusif. Baik, kemudian perspektif dari Resti. Baik, secara terintegrasi, program ini bisa menjadi bagian dari strategis pembangunan wilayah, pembangunan sumber daya manusia, dan transformasi ekonomi. Akan tetapi untuk itu rencana implementasi harus sinkron dengan kebijakan lain, yaitu seperti kesehatan, infrastruktur, teknologi, pemerataan ekonomi. Nah, dalam perencanaan pembangunan tidak bisa hanya sektor pendidikan sendiri, harus ada pendekatan lintas sektor juga. Oke. Dari hasil diskusi kita tadi, kita sudah membahas banyak hal mengenai program Sekolah Garuda ini. Untuk kesimpulan yang bisa saya dapat, bahwa program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategi untuk menciptakan sekolah unggul dan memperluas akses pemerataan, terutama di daerah 3T. Ditambah lagi, tujuan Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045. Kemudian ada banyak potensi positif pemerataan pembangunan, kemudian pengembangan talenta unggul, kemudian ada penguatan manajemen pendidikan. Namun dari banyaknya hal yang mendukung, ada juga beberapa faktor penghambat dari program ini, yaitu kesiapan wilayah, keseimbangan dengan sekolah reguler, kemudian kontinuitas dan relevansi lokal. Dari sudut pandang perencanaan pembangunan, program ini bisa menjadi instrumen penting, tapi hanya bila direncanakan dan diimplikasikan dengan perencanaan yang matang. Nah, terima kasih kepada Tasya, Nanda, dan Desti yang sudah menjadi narasumber podcast kami dan sudah memberikan perspektif dari sudut pandang rekan-rekan masing-masing. Nah, mungkin hanya ini presentasi atau penampilan dari kelompok 13. Apabila terdapat kekurangan, berlihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan, kami membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan atau penambahan dari rekan-rekan, bisa untuk disampaikan. Mulai dari kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Sudarno dari kelompok 1. Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap pembangunan sekolah Garuda, saya memandang program Garuda sebagai langkah positif dan strategi dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia unggul di Indonesia. Khususnya jika kita melihat hasilnya pendidikan seperti kualitas, akses, kesenjangan antar wilayah dan daya saing global, maka program ini sepertinya sangat relevan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan dan pengelolaan risiko seperti yang disebut tadi. Jika ada yang kunci seperti pembinaan guru, manajemen sekolah, pemerataan akses, inklusi sosial, dan mutu kelanjutan anggaran tidak dijaga dengan baik, maka potensi manfaat bisa hilang saja. Oke, sekian dari kami. Oke, terima kasih pada Supen. Bagaimana kelompok 3?
Silakan, Eka. Baik, terima kasih. Kita mengenal diri dokter dengan info 25,53. Nah, yang kata saya ambil tadi penyampaian ekspor ini poin-poinnya yang pertama itu saat kita nyampe di kamera SRD, kemudian investasi juga pada laporan SDM, kemudian kurikulum fasilitas sama di sekolah, kemudian untuk visi Indonesia Emas 2045 dan daya saing global, kemudian pendekatan pembangunan inklusif dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal, yang terakhir kemudian menciptakan perubahan dan pendidikan nasional. Nah, sekian yang disampaikan dari pemerintah. Baik, terima kasih kepada Eka yang telah memaparkan kesimpulan dari hasil presentasi kami tadi. Ada pertanyaan? Solusi buat penunjang pendidikan anak di kota besar tidak tapi di daerah tidak dapat menjadi instrumen transformasi sosial di daerah bukan hanya sekedar Terima kasih kepada kelompok 14. Mungkin pertanyaan bisa dikirim ke grup. Baik, mohon maaf atas terlambatnya kami dalam jawab. Jawaban dari Nabila akan dijawab oleh Tasya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaannya yaitu berdasarkan diskusi dalam podcast, bagaimana Sekolah Garuda dapat menjadi instrumen transformasi sosial di daerah 3T, bukan hanya sekedar proyek pendidikan. Sekolah Garuda dan transformasi menjadi instrumen perubahan sosial di daerah 3T, bukan sekedar proyek pendidikan dengan cara menyuntikkan kapasitas unggul dan peluang mobilitas sosial secara langsung ke dalam komunitas yang termarginalkan. Fasilitas dan kurikulum unggul yang didukung beasiswa penuh menciptakan jalur cepat bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan terbaik yang secara fundamental memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosioekonomi. Sekolah ini berfungsi sebagai pusat gravitasi pembangunan, menarik perhatian pemerintah dan investor untuk memperbaiki infrastruktur penunjang di sekitarnya, seperti akses jalan dan listrik yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih dari itu, melalui sistem pendidikan berasrama yang menekankan kedisiplinan dan kepemimpinan, Sekolah Garuda mencetak agen perubahan yang memiliki karakter kuat dan keterampilan mumpuni. Lulusannya diharapkan kembali ke daerah asal untuk menjadi pelopor yang akan membawa inovasi dan membangun komunitas mereka, menjadikan Sekolah Garuda investasi jangka panjang dalam pembentukan tatanan sosial yang lebih adil dan berdaya saing. Sekian dari saya, semoga berhasil. Baik, terima kasih. Ya. Oke. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Tasya, yaitu pertanyaannya bagaimana Sekolah Garuda dapat menjadi instrumen transformasi sosial di daerah 3T, bukan hanya sekedar proyek pendidikan. Nah, Sekolah Garuda dapat menjadi instrumen transformasi sosial di daerah 3T karena program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, akan tetapi juga pada pembentukan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Kehadiran Sekolah Garuda dapat membawa akses pendidikan berkualitas yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga anak-anak di daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak di kota besar untuk berkembang dan bersaing secara nasional. Selain itu, program ini dapat mendorong pelibatan masyarakat lokal, mulai dari guru, orang tua, tokoh adat, hingga pemerataan desa, sehingga sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, akan tetapi juga pusat pemberdayaan sosial. Dengan adanya pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan penyediaan teknologi, Sekolah Garuda dapat membantu mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Infrastruktur pendukung yang dibangun seperti akses internet dan sarana umum juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Pendidikan berkualitas untuk menciptakan generasi muda yang mampu berubah di daerahnya sendiri, sehingga pemerataan talenta dan kesempatan terjadi secara nyata. Baik, sekian pendapat dari saya kembalikan kepada Pak.
Oke, baik, terima kasih. Pada teman-teman ini, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan Nabila? Bagaimana rekan-rekan lain, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Cukup? Oke, kita kembalikan kepada penanya, pada Nabila, bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Nah, mungkin apabila tidak ada penambahan atau pertanyaan, kami cukupkan presentasi kami pada hari ini. Kami membuat 13 pasal undur diri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.